Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Ilhafatur Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Dengan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih munakahat dan juga mawaris. Jadi dalam video ini sedikit saya akan mengupas terkait perbedaan antara harta warisan juga hibah. Apa itu warisan? Kemudian bagaimana pelaksanaannya dan apa perbedaan antara warisan dan hibah. Baik. Sebelum itu ada sebuah kisah, yang mana kisah ini kisah nyata, diambil dari kisah nyata yang terjadi di depan mata saya pribadi. Ada sebuah studi kasus di salah satu desa, yang mana salah satu tokoh ini adalah mempunyai harta yang banyak. Di antara harta yang banyak adalah dia mempunyai lahan tanah yang banyak. Ini di salah satu pegunungan. Jadi namanya orang kampung itu biasa punya lahan tanah yang banyak biasanya. Nah, jadi si tokoh ini mempunyai lahan tanah yang begitu luas, dan dia di masa tua ini pasti ingin memiliki tujuan untuk melanjutkan dalam rangka ibadahnya, supaya ibadahnya ini tidak putus di situ. Oleh karena itu, si pemilik tanah ini juga memiliki murid, memiliki kenalan atau channel mungkin, atau murid lah, bisa dikatakan murid. Si murid ini begitu loyalitas terhadap si tokoh ini. Satu, memang murid tersebut orang tadi, kemudian memang yang muridnya ini adalah juga tokoh agama, artinya dia mempunyai kekuatan untuk mendakwahkan ajaran agama Islam di daerah tersebut. Terlebih-lebih di daerah tersebut memang masih sedikit dalam penyebaran dakwah agama Islam, karena masih di daerah pesisir gunung. Ya, mungkin penyampaian ajaran agama Islam tentunya ada, apalagi di zaman modern ini, tetapi juga dilihat dari sudut pandang yang lain itu masih kurang dibandingkan di daerah yang lain. Nah, kemudian si tokoh yang mempunyai tanah tadi juga mempunyai seorang anak, banyak, sekitar beberapa orang, tetapi dilihat dari sudut pandang beliau untuk menatap masa depan, melihat lebih ke depan, putra-putrinya ini juga tidak mempunyai latar belakang terkait meneruskan agama. Lebih ke mungkin mungkin dilanjutkan untuk berbisnis dan juga bertani. Tidak ada mempunyai latar belakang untuk menyebarkan atau dakwah. Padahal si tokoh bapak ini, si tokoh yang mempunyai tanah, itu juga bukan hanya tokoh daerah, tetapi juga tokoh agama di kampung tersebut. Nah, mungkin si tokoh ini juga mempunyai misi yang mana ditempatkan di daerah tersebut, di kampung tersebut, itu untuk menyebarkan agama Islam, dakwah Islam. Nah, tetapi melihat kondisi putra-putrinya yang mungkin tidak mempunyai latar belakang agama yang mumpuni untuk menyebarkan dakwah, oleh karena itu si tokoh tadi mewasiatkan bahwa tanah, di antara tanahnya itu suatu saat diberikan ke murid tadi, ke
kepercayaan tokoh tadi untuk apa? Untuk dibangun menjadi salah satu pondok pesantren yang mana diniatkan agar amal jariah tersebut itu tetap mengalir meskipun si tokoh tadi itu sudah meninggal. Nah, oleh karena itu tanah tadi itu diberikanlah ketika si tokoh tadi meninggal. Tapi dia memberikan atau mengakad atau memberikan statement tersebut itu pada kondisi si tokoh masih hidup. Nah, belum meninggal. Nah, maka di situ apakah kejadian tadi membagikan harta tadi yaitu berupa tanah itu termasuk warisan atau hibah? Ya. Maka jawabannya adalah itu adalah hibah. Kenapa? Satu, dia memberikan harta atau tanah tadi dalam kondisi si tokoh atau yang mempunyai harta atau mempunyai tanah tadi itu dalam kondisi masih hidup, belum meninggal. Adapun warisan itu ketika harta tadi dibagikan itu setelah yang mempunyai harta sudah meninggal. Jadi di antara perbedaan antara warisan dan hibah adalah tadi kondisi waktu diberikannya itu kapan, apakah sebelum meninggal, apakah sudah meninggal. Nah, itu adalah hibah. Kemudian yang kedua, pemberian atau penyaluran harta tadi itu ke siapa? Apakah ke orang lain yang secara genetik itu tidak mempunyai nasab atau tidak mempunyai ikatan? Yang kedua, apakah mempunyai kaitan, ya, atau disebut juga ashabul furud, orang-orang yang memang mempunyai berhak mendapatkan warisan. Itu penjelasan ashabul furud. Di antaranya misalkan mempunyai kaitan dari pernikahan, misalkan istrinya, atau juga mempunyai ikatan karena nasab, misalkan anaknya, atau juga misalkan orang tuanya. Nah, tetapi dalam kondisi tadi yang menerima harta atau muridnya itu mungkin satu sisi mempunyai ikatan, tapi hanya sebatas antara guru dan murid. Sedangkan ashabul furud itu diantaranya adalah yang mempunyai ikatan pernikahan dan juga atau nasab. Tetapi dalam kondisi tadi itu tidak memiliki keduanya. Artinya bukan diantara ashabul furud. Secara hak memberikan, hak menerima warisan itu bukan hak mereka, hak yang tadi. Ya, oleh karena itu, maka dalam kasus ini adalah bukan warisan, adalah hibah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan, memberikan ilmu yang manfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens yang melihat video ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.